Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, bukan hanya mal dan bisnis besar lainnya yang terancam gulung tikar. Turunnya omset penjualan dampak pandemi COVID-19 membuat warung makan Tegal atau warteg turut terancam bangkrut. Sejumlah warteg di Jabodetabek terpaksa menutup usahanya akibat tidak sanggup membayar sewa tempat. Pandemi COVID-19 yang berkepanjangan membuat berbagai usaha mengalami kerugian. Salah satunya adalah usaha warung makan Tegal atau warteg. Sejumlah warteg di Jabodetabek terancam gulung tikar karena tidak sanggup lagi membayar sewa tempat. Seperti yang terlihat di kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Pemilik warung Tegal ini mengaku omset penjualannya merosot hingga 90%. Sudah hampir 1 tahun ini ya, mau mendekati 1 tahun ini kan omset benar-benar penurunan yang cukup signifikan banget. Biasa omset 3 juta, 4 juta menjadi 500 bahkan sampai 300 ribu. Nah sementara kami kan harus memikirkan biaya sewa Pak. Biaya sewa itu kan per tahun dan nilainya kan cukup besar. Kayak di sini aja kan sampai 70 sampai 80 juta. Nah, dengan dagang selama setahun terakhir ini paling pendapatan cuma 300 sampai 500 ribu, udah pasti nggak nutup. Tim Metro TV menelusuri sejumlah warteg di Jakarta yang tutup dengan berbagai alasan. Ada yang tutup karena pemilik tidak lagi mampu membayar uang sewa tempat, dan ada yang terpaksa pulang kampung karena wartegnya sepi. Seperti yang dialami Tosari, pemilik warung Tegal di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Ia terpaksa menutup warungnya karena omset penjualan menurun drastis. Penurunan itu yang biasa omset 2 juta lebih jadi 500. Dengan omset segitu paling kita bisa simpen sehari paling 150. Dengan untuk karyawan 1 dan bayar sewa segitu besarnya nggak kejangkau Pak, maka pas berbarengan dengan masa air sewa bulan Juni, saya nggak bisa perpanjang, akhirnya saya tinggalkan Pak, begitu Pak. Ya pemirsa, dengan harga 10 hingga 15 ribu rupiah, kita bisa makan atau menyantap hidangan di warung Tegal atau yang lebih dikenal warteg ini. Namun rupanya di tengah pandemi COVID-19, warteg menjadi salah satu usaha yang terdampak karena adanya potensi 20 ribu warteg di Jabodetabek ini mengalami kerugian atau berpotensi gulung tikar. Dikarenakan tidak lagi sanggup membayar uang sewa tempat karena adanya penurunan omset sekitar 90%. Yang biasanya dalam satu warteg ini bisa mendapatkan omset satu hari 3 juta rupiah, namun di tengah pandemi COVID-19 ini bisa turun sampai 300 sampai 400 ribu rupiah saja per harinya untuk omset satu warteg ini. Namun pemirsa, harus ada solusi dari pemerintah agar usaha tempat makan warteg ini bisa terus beroperasi agar kita sebagai rakyat ataupun masyarakat mendapatkan pilihan makanan rakyat seperti warteg ini. Pengusaha warteg yang tergabung di dalam Koperasi Warteg Nusantara mengaku sebanyak 50% anggotanya terpaksa gulung tikar karena tidak sanggup membayar sewa tempat akibat sepinya pembeli. Masyarakat di bawah ini semakin jatuh, ya akhirnya kan kami omset juga akan semakin turun. Dan ya tadi resikonya kan ya kalau nggak ada biaya itu ya resiko yang paling kita ringan kan ya tutup kan gitu, pulang kampung gitu kan. Karena biaya hidup kan semakin mahal kan. Kementerian Koperasi dan UKM pun telah bertemu dengan sejumlah komunitas pelaku usaha warung Tegal. Untuk itu, Kementerian Koperasi dan UKM memerlukan data yang pasti berapa jumlah pelaku usaha warteg agar pemerintah dapat membantu melalui sejumlah program yang ada. Kalau punya koperasi, hari ini ada program terkait dengan pembiayaan koperasi melalui LPDB, Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan UMKM, BLU-nya dari Kemenkop UKM yang hari ini di zamannya Pak Teten selaku Menteri Koperasi UKM fokus 100% menjadi koperasi kan pembiayaannya. Nah ini bisa, jadi nanti dibiayai oleh koperasinya, oleh LPDB
untuk membantu anggotanya. Di Jabodetabek sebelum pandemi diperkirakan terdapat sekitar 34.000 warung Tegal. Tetapi saat ini jumlahnya diperkirakan terus berkurang, sekitar 25-50% warung Tegal di Jabodetabek terpaksa tutup. Dari Jakarta, Alfian Salman, Sony Siregar, Metro TV.